Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam rangka memperingati Tablik Akbar yang kedua di bulan Ramadan ini. Selawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat kepadanya kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, izinkanlah saya selaku moderator pada acara kali ini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Bayu Setio dari Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 2019. Namun sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan sama mengucap basmalah dan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja kita mulai acara kita. Yang terhormat Al-Ustadz Sutomo Abu Nasir LC selaku narasumber kita pada hari ini. Dan teman-teman sekalian, baiklah mari kita mulai acara kita pada hari ini kepada Al-Ustadz Sutomo Abu Nasir LC. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman sekalian, jamaah kajian tentang Lailatul Qadar i'tikaf atau 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan yang insya Allah akan kita lalui beberapa hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tentu patut dan bahkan wajib sekali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya, izinnya, nikmatnya, ridha dan segala macam karunia-Nya kita pada kesempatan hari ini bisa diberikan beragam kenikmatan-kenikmatan itu. Salah satunya adalah bermajelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berkahi ini dan kita keluar dari majelis ini dengan keberkahan-keberkahan amal, keberkahan-keberkahan ilmu dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Jamaah sekalian, tema kita pada kesempatan kali ini tentang Lailatul Qadar ya, yang kebetulan insya Allah yang mulai malam nanti kita sudah memasuki malam-malam utama. Malam-malam, katakanlah kalau sebuah pertandingan ini malam-malam final. Kalau ini adalah final, tentu seharusnya
kita sebagai peserta dalam sebuah arena perlombaan, sebagai peserta dalam persaingan yang sehat ini, seharusnya kita dalam kondisi paling semangat. Ketika sudah memasuki final, pasti pada saat final itu dia akan sangat bersemangat sekali karena pahalanya atau katakanlah pialanya, hadiahnya sudah di depan mata. Dia akan meraihnya. Maka semangat ini harus tetap kita jaga. Jangan sampai di awal kita berRamadan merasa semangat sekali, tapi di akhir yang justru itu adalah masa-masa final kita malah kendor semangatnya. Lagi kalau kemarin kita mungkin tarawih ya rakaatnya mungkin sama, tetapi kita bisa memperpanjang lagi di tiap-tiap rakaatnya dengan membaca yang lebih banyak misalnya, atau sesuai dengan kemampuan kita. Atau minimal mungkin bacaannya sama, panjangnya sama, tetapi kekhusyuannya kita tingkatkan lagi. Karena kualitas yang paling utama dari sholat-sholat kita adalah justru dari kekhusyuan itu. Kalau kemarin kita tidak menghadirkan khusyuk karena ada banyak hal yang dipikirkan, maka sebaiknya hal-hal yang dipikirkan itu sudah diselesaikan sebelum kita memasuki 10 malam atau 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Agar kita benar-benar khusyuk, fokus menikmati hidangan terakhir yang ada di dalam bulan Ramadan ini, yang bisa jadi tahun depan entah kita diberikan kenikmatan ini atau tidak. Maka sebelum kita memasukinya, kita perlu mengilmuinya terlebih dahulu, kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Dan ketika kita tidak mampu melaksanakan secara maksimal, apa yang kira-kira bisa menjadi solusi agar kita tidak benar-benar tertinggal jauh misalnya. Maka pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang Lailatul Qadar, akan berbicara tentang hakikatnya apa, kemudian keutamaan Lailatul Qadar itu apa saja, amalan-amalan yang perlu kita lakukan di malam atau di Lailatul Qadar itu apa, dan kemudian yang terakhir kita berbicara tentang hubungan antara Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Nah, apakah memang harus dengan i'tikaf seseorang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, atau kalau tidak bisa i'tikaf, apalagi kita di masa pandemi seperti ini, mungkinkah tetap akan mendapatkan dan meraih keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar? Bagaimana caranya kira-kira kita beriktikaf, hukumnya, kemudian teknisnya, atau ketika kita tidak mampu melaksanakannya teknis, beriktikaf di rumah misalnya kalau memang dimungkinkan, diperbolehkan, apakah boleh atau tidak, dan seterusnya. Karena kita sedang dalam kondisi pandemi sekarang ini, maka insya Allah satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan tadi mudah-mudahan benar-benar bisa kita dapatkan jawabannya, yang tentu saja ini semua bersumber dari para ulama kita. Hakikat Lailatul Qadar. Karena kita barangkali di antara kita masih ada yang memahami Lailatul Qadar itu seperti sebuah wangsit atau apa yang sangat awal seperti itu, seolah-olah orang yang meraihnya itu diciri-cirikan dengan kesuksesan duniawi. Misalnya ada seseorang habis lebaran, sukses luar biasa. Isu yang berkembang, dia kemarin pas Ramadan dapat Lailatul Qadar misalnya. Dagangannya laris, habis itu. Sampai kemudian bikin lagi, belanja lagi, laris lagi, dan seterusnya. Apa alasannya? Dia Ramadan kemarin dapat Lailatul Qadar. Seolah-olah dapat Lailatul Qadar itu kompensasinya adalah kesuksesan duniawi. Sehingga dikejar-kejar oleh sebagian terkait dengan hakikat Lailatul Qadar itu yang masih kurang utuh, tidak lengkap seperti itu. Akhirnya Lailatul Qadar dianggap demikian. Kalau orang meraihnya, orang bisa memperolehnya, orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka dia akan mendapatkan kesuksesan duniawi itu. Padahal bukan dalam rangka itu Lailatul Qadar diturunkan.
bukan dalam rangka itu, rangka duniawi semata. Lailatul Qadar dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Tetapi Lailatul Qadar adalah sebuah yang tidak semua orang bisa menikmatinya, tetapi pada hakikatnya semua orang, artinya semua orang, kalau semua orang mengalaminya, bisa kita katakan bahwa semua orang pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Semua orang pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kalau kita lihat hakikat daripada Lailatul Qadar itu apa? Dia sebuah malam. Sama seperti malam-malam kita yang kemarin, malam-malam kita berikutnya, sebuah waktu. Sebuah waktu. Salah satu daripada satuan waktu yang kita kenal. Ada malam, ada siang, ada hari, ada pekan, minggu, gitu ya, satu minggu, ada satu bulan, ada satu tahun, ya, ada yang namanya satu malam. Nah, Lailatul Qadar adalah salah satu di antara malam-malam yang ada di dalam satu tahun. Itu saja. Ya. Dia hanya sebuah malam. Hanya sebuah malam. Ya. Artinya kalau dia sebuah malam, pasti setiap orang yang hidup di malam itu melewati malam tersebut. Artinya, setiap orang yang hidup di malam tersebut mendapatkan Lailatul Qadar. Semua orang mendapatkan Lailatul Qadar karena dia melewati semua orang yang masih hidup pada masa itu. Nah, ini sebuah malam. Bedanya apa malam tersebut dengan malam yang lainnya? Bedanya adalah malam itu sebagaimana yang bisa kita baca dalam surat Ad-Dukhan, yaitu malam yang fi lailatin mubarakah, malam yang terberkahi. Itu saja. Ya. Malam yang terberkahi. Apa berkahnya? Berkah itu kan satu hal yang membuat kita bisa mendapatkan banyak hal. Ya. Istilahnya kita melakukan satu pekerjaan sedikit, tetapi yang kita peroleh itu banyak. Itu namanya berkah. Ya. Kita mungkin ilmunya sedikit, tetapi kita beramal langsung dengan ilmu yang kita miliki. Itu juga satu keberkahan. Ternyata kita juga ajarkan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, kepada orang lain terdekat kita. Mereka mengamalkannya juga. Itu juga keberkahan. Bisa jadi ada orang yang ngajar tapi nggak ada yang mengamalkannya. Berarti kurang keberkahannya. Ya. Malam yang cuma satu malam itu berkahnya luar biasa. Apa bukti keberkahannya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang kita hafal, Al-Qadar itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar atau Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Yang namanya 1000 bulan itu bukan waktu yang pendek. Kalau kita bandingkan atau kalau kita ukur dengan usia manusia hari ini, usia umat Islam yang rata-rata 60, 70, 80 tahun, 90, 100 itu udah semakin jarang sekali, meskipun tetap ada di dunia ini yang usianya sampai 100 tahun, tapi sangat terbatas, jarang. Nah, kalau kita hitung berdasarkan tahun, maka 1000 bulan ini, 1000 bulannya ya, itu ada sekitar berapa? 83 tahun 4 bulan lah. Ada yang menghitungnya demikian. Saya sih belum pernah ngitung. Artinya kalau 1000 bulannya itu lumayan panjang juga. Kalau kita berumur 84 tahun, 83 tahun 4 bulan, itu artinya dianggap usianya cukup panjang. Apalagi bukan hanya panjang, kemudian produktif, menghasilkan pahala, maka itu luar biasa. Dan kita berpahala kan tidak sejak dari lahir, ya, tetapi dari semenjak akil balik baru dihitung pahala-pahala kita. Ya, dosa-dosa kita, pahala-pahala kita sejak akil balik itu dihitung. Berarti sekitar umur 15 tahun katakanlah. 15 sampai 83 tahun ini. Berarti tidak sampai benar-benar 83 tahun. Tapi Lailatul Qadar itu bukan 83 tahun 4 bulan, karena baru 1000 bulan. Bukan 83 tahun 4 bulan, karena baru 1000 bulan kalau itu. Kata Al-Quran, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan.
Berarti lebih dari 83 tahun itu. Cuma lebihnya berapa, ini memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya bisa jadi kelebihan-kelebihan tersebut tergantung amal kita masing-masing. Ya. Ada yang lebihnya banyak karena memang amalnya maksimal, ada yang lebihnya sedikit karena memang amalnya juga ya sesuai dengan amalnya seperti itu. Yang jelas khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi 1000 bulan yang maksimal, benar-benar beramal terus-menerus selama 1000 bulan itu. Kalau tadi yang usianya 83 tahun 4 bulan, kan usia amalnya dikurangi 15 tahun. Ya. Kurang dari 70 tahun. Ya. Berarti umur 68 tahun seperti itu, usia amalnya baru 68 tahun, tidak sampai 80-an tahun. Nah, tapi kalau usianya sampai misalnya 100 tahun, ya baru itu 83 tahun 4 bulan didapatkan gitu usia amalnya. Cuma amal diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Lailatul Qadar cuma 1 malam saja. Cuma 1 malam, tapi nilainya sepanjang itu, sejauh itu. Nih, setua itu kalau kita ukur dengan usia manusia sampai 80-an tahun. Nah, kalau misalnya di malam itu kita beramal, maka amal kita seperti sedang kita kerjakan sepanjang itu, setua itu, selama itu. Itu yang namanya keberkahan. Sekali beramal, tapi sekali beramal, tapi di sisi Allah seperti beramal selama itu. Ya, keberkahannya di situ. Lailatin mubarakah. Ya, Lailatin mubarakah. Maka yang kita cari dalam kehidupan kita ya memang keberkahan. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan itu menjadi hal yang sering kita panjatkan dalam doa-doa kita. Ya. Kita mau makan gitu ya, Allahumma barik lana, minta keberkahan. Agar yang kita makan walaupun cuma sekali, sedikit misalnya dan seterusnya, menghasilkan kebaikan-kebaikan. Ya. Dengan makan kita bisa beribadah, dengan makan kita bisa membaca, dengan makan kita bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan seperti itu. Itu keberkahan yang harus kita cari. Nah, malam ini keberkahannya luar biasa. Keberkahan super itu. Karena 1 malamnya bukan bernilai sama dengan 2 malam, bukan bernilai sama dengan 3 malam, tapi dengan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan bahkan. Gitu. Maka ini sangat istimewa sekali. Sayangnya malam ini secara hakikatnya tidak dijelaskan oleh Allah kapan terjadinya. Dia dibikin misteri, ya. Dia dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma dikasih tahu carilah malam itu di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Itu saja. Rasul Shallallahu alaihi wasallam seperti ingin membuat kita terus beribadah di tiap malam biar pahalanya benar-benar membuat kita itu tiap malam beribadah, kemudian kita mendapatkan pahala juga tiap malam. Nanti di antara salah satu malam dari yang tiap malam kita ibadahi, ternyata adalah malam Lailatul Qadar, maka itu satu hal yang sangat maksimal sekali seperti itu. Jadi ini sebuah malam, sama seperti malam-malam yang lain, bedanya dari sisi value-nya, dari sisi nilainya, yang bukan sekedar 1 malam, tapi dia lebih baik daripada 1000 bulan, karena keberkahannya itu. Hanya saja misteri bagi kita kapan terjadinya. Dan memang memiliki tanda-tanda fisik. Memiliki tanda-tanda fisik, yang tanda-tanda fisik ini rata-rata itu baru ketahuan, meskipun tanda-tanda ini bukan tanda-tanda yang memastikan gitu ya. Hanya sekedar tanda yang mengisyaratkan jangan-jangan malam tadi. Yang rata-rata tanda fisik ini kejadiannya ada yang pada saat terjadi, pada saat malamnya, ada yang setelah kejadian. Misalnya nanti malam coba kita cek misalnya, udaranya segar, tidak terlalu panas gitu. Udaranya sejuk, tidak terlalu dingin. Bisa dipakai untuk beribadah dengan senikmat-nikmatnya. Itu tanda fisiknya. Ya. Tanda fisiknya. Besok pagi matahari juga sama, tidak begitu menyinar terang sekali sampai membuat kita panas di jalan dan seterusnya. Begitu juga tidak terlalu redup gitu. Enak. Malamnya enak suasananya,
siangnya juga nyaman sekali untuk kita beraktivitas, enak sekali. Ini secara fisik. Tapi itu bukan hal yang memastikan. Maksudnya kalau kita menemukan tanda-tanda fisik itu hanya sebagai penyemangat kita, ya. Sebagai penyemangat, wah jangan-jangan sekarang malam Lailatul Qadar itu kita beribadah saja gitu. Tapi apakah benar? Belum tentu juga. Itu hanya tanda-tanda yang bisa jadi adalah itu, tetapi bisa juga bukan. Karena kita mungkin akan menemukan di 2 malam atau 3 malam ciri-ciri yang sama. Di harinya sama, di malamnya sama. Nanti kan kita jadi berantem dengan teman kita. Teman kita bilang, enggak, kemarin kok sejuknya lebih enak kemarin daripada sekarang misalnya, dan seterusnya. Karena kesejukan, kenikmatan fisik ini biasanya bersifat relatif. Antara satu orang dengan orang yang lainnya bisa saja berbeda-beda, tidak sama seperti itu. Itu tanda-tanda fisik, ya, yang bisa kita ketahui pada saat terjadi atau pada saat setelah kejadian di keesokan harinya. Karena dia sebuah malam, ya, maka tentu semua orang terlewatinya. Maka karena semua orang terlewatinya, kita bisa katakan semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, berarti istimewa semua orang. Betul, semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma masalahnya adalah pada saat kita sedang berlailatul qadar itu, mendapatkan atau dilewati malam tersebut, kita sedang apa? Itu saja problemnya. Kalau yang sedang beribadah, alhamdulillah, berarti dia akan mendapatkan pahala luar biasa, ya. Senilai dengan ibadah tersebut, walaupun cuma sebentar, tapi tinggal dikalikan kira-kira 1000 bulan lebih seperti itu, ya. Ini dari sisi hakikat Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, keutamaan Lailatul Qadar apa saja? Keutamaan Lailatul Qadar itu sebagaimana yang bisa Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah sebagai salah satu malam yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk nuzulul Quran, ya, nuzulul Quran. Tentu nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran ini sebagaimana yang sudah kita pelajari pada sesi pertama di hari Sabtu, ya kalau nggak salah, itu nuzul yang sekaligus. Karena nuzul itu kan ada 2, ya. Nuzul sekaligus dari Lauh Mahfud di sisi Allah Subhanahu wa taala sana, kemudian diturunkan melalui malaikat yang jumlahnya banyak sekali. Beberapa ayat ada yang diturunkan oleh ribuan malaikat, seperti surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas itu turunnya berkali-kali seperti itu, oleh ribuan malaikat. Ini nuzul yang pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di Sama'id Dunya, di langit dunia, langit yang terdekat dari kita, ya, itu diturunkan dalam satu malam sekaligus, yaitu di Lailatul Qadar, di malam Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu, ya, di malam Qadar. Nah, nuzul yang inilah disebut sebagai nuzulul Qur'an, yang turunnya di waktunya yaitu di Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu tiap tahun ada seperti itu. Tapi kalau nuzul yang bentuk kedua, tidak hanya di Lailatul Qadar, dia terus berulang. Ada nuzul lagi, ada nuzul lagi, ada nuzul lagi. Bisa jadi pas di Lailatul Qadar ada, bisa jadi di luar Ramadan juga ada, bisa jadi di bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan juga terus berkelanjutan turunnya. Para sahabat mengalami nuzul Quran berkali-kali seperti itu. Begitu juga Rasul mengalami turun Al-Quran berkali-kali sepanjang sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kita bulatkan menjadi 23 tahun seperti itu. Ini nuzul Quran yang dari Baitul Izzah di Sama'id Dunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ke dunia, ke bumi ini. Nah, kalau yang Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu yang turun untuk pertama kalinya, ya, turun untuk pertama kali. Walaupun ada kemungkinan juga turun yang surat Iqra kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nuzul yang berulang-ulang itu tahapan pertama, angsuran pertama
itu ada kemungkinan juga terjadi di Lailatul Qadar. Ya. Yang kejadian itu kalau berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad di malam ke-25 Ramadan. Ya, malam ke-25. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Ini terkait dengan keutamaan Lailatul Qadar. Allah pilih malam ini sebagai turunnya Al-Qur'an. Jadi kitab-kitab terdahulu apakah turun di Lailatul Qadar atau tidak, wallahu alam. Tapi untuk Al-Qur'an jelas sekali Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jauh sebelum Rasul diutus menjadi nabi, menjadi rasul, itu sudah ada Lailatul Qadar dan Allah turunkan Al-Qur'an di malam tersebut. Ini keutamaan yang luar biasa. Karena Al-Qur'an itu firman Allah, kalamullah. Maka ketika mau menurunkannya butuh satu waktu yang istimewa. Dan di antara seluruh malam-malam sepanjang tahun ini ternyata yang paling istimewa adalah Lailatul Qadar itu. Ada di bulan Ramadan dan hanya ada satu malam. Yang tahun ini juga ada Lailatul Qadar lagi, cuma kapannya ya kita hanya bisa berharap dengan cara tiap malam kita beribadah secara maksimal di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan itu. Ini yang pertama, dia malam nuzulul Quran. Ya, turunnya kitab istimewa, spesial. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dipilihkan yaitu di malam Qadar. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang lainnya adalah ya khairun min alfi syahrin. Ya, khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Ini juga keutamaan yang seperti tadi di awal sudah dijelaskan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi umat-umat sebelumnya seperti yang kita tahu usianya panjang. Ya. Ada yang usianya sampai 1000 tahun. Tapi pahalanya di sisi Allah ya sepanjang usia 1000 tahun itu saja. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam itu diberikan amalan-amalan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau dikalkulasikan amalan-amalan itu, ketika amalan kita ikhlas lakukan dan sesuai dengan tuntunannya, insya Allah akan mendapatkan pahala. Yang ketika pahala itu dikalkulasikan, seusia pendek kita sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi ketika ditimbang lebih berat pahala kita dibanding dengan pahala-pahala umat terdahulu. Ya, apalagi jika kemudian di antara pahala-pahala itu adalah pahala Lailatul Qadar yang kita raih, kita dapatkan, kita manfaatkan setiap tahunnya. Ya. Misalnya umat terdahulu ada yang usianya sampai ratusan tahun, ribuan tahun seperti itu. Nah, kita ada amalan-amalan di luar Ramadan, di dalam bulan Ramadan yang pahalanya juga luar biasa. Ditambah kita mendapatkan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah luar biasa, kenikmatan luar biasa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pas malam Lailatul Qadar itu kita beribadah sedemikian maksimal, membaca Al-Qur'an, bertarawih, ya, kemudian bersedekah juga di malam itu, dan semua amal kebaikan kita lakukan, kita maksimalkan sedemikian rupa, maka ketika terjadi pas di Lailatul Qadar, artinya kita melakukan kebaikan-kebaikan itu sepanjang 1000 bulan lebih. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tahun depan kita dapatkan lagi. Tahun depan kita dapatkan lagi. Tahun depan kita maksimalkan lagi. Setiap tahun sampai usia kita entah berapa lamanya, maka kalau ditimbang pahala itu, kalau kita lakukan secara ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa lebih berat pahalanya dibanding umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang luar biasa. Ini kenikmatan yang luar biasa. Khairun min alfi syahrin. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tidak akan dimiliki kecuali ya oleh umat Islam, karena memang kenikmatan ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Ya. Kenikmatan atau keutamaan yang lain dalam qadar ini
Ya. Keistimewaan yang lainnya selain dia malam nuzulul Quran, ini populer kita ketahui insya Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat turun. Yang jumlah malaikat ini bisa jadi bisa lebih banyak daripada umat manusia itu sendiri. Malaikat turun untuk ya, dengan turunnya malaikat tentu kedamaian, assalam, ya. Seperti dalam surat Al-Qadar kita hafalkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikah. Nah, ini redaksi utama sebenarnya adalah tatanazzalu, tapi tanya kemudian dibuang. Artinya berturun temurun banyak sekali tatanazzalul malaikatu, malaikat, ya, yang bisa jadi lebih daripada jumlah umat manusia berdesakan masuk ke bumi, turun ke bumi, dan bukan hanya malaikat tetapi pimpinan malaikat waruh. Siapa? Jibril alaihissalam yang mewahyukan wahyu-wahyu Allah kepada para nabi sebelumnya dan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga turun di malam tersebut. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Ya. Biidni rabbihim. Jadi turunnya malaikat, termasuk bahkan bukan hanya malaikat biasa, malaikat Jibril yang sudah selesai tugasnya menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada tugas yang lainnya selain menyampaikan wahyu. Ya, salah satunya adalah bersama dengan malaikat-malaikat yang lainnya itu, beliau juga ikut turun, ya, ke bumi di malam yang utama sekali, Lailatul Qadar ini. Ini keistimewaan. Karena di malam-malam yang lainnya malaikat tidak turun. Maka di malam itu penuh dengan kedamaian, di malam itu penuh dengan keistimewaan. Karena makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat sama sekali, selalu taat, patuh, tunduk, melaksanakan semua perintah-perintahnya, turun menemani manusia. Agar mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah tanpa ada gangguan apapun, ya, kecuali ya, gangguan yang ada pada diri manusia itu sendiri yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaannya sebelum Ramadan. Ini keistimewaan daripada Lailatul Qadar, gitu. Dan ada keistimewaan yang lain disebutkan oleh para ulama. Di malam itu juga ada penentuan takdir untuk 1 tahun berikutnya. Ya, walaupun takdir-takdir ini juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, ya, sudah sejak lama, tapi Allah Subhanahu wa taala juga berhak untuk merubahnya, misalnya dan seterusnya doa-doa umat manusia. Nah, ketentuan-ketentuan itu juga dilakukan oleh sebagian ulama di malam Qadar itu. Ini keutamaan malam atau Lailatul Qadar. Namanya sedemikian luar biasa, ya. Tentu kita perlu tahu kira-kira amalan apa yang perlu kita lakukan, amalan yang perlu kita kerjakan, yang kira-kira perlu kita persiapkan sejak saat ini agar nanti malam dan malam-malam berikutnya bisa kita maksimalkan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tidak ada amalan khusus, ya. Tidak ada amalan khusus bernama amalan-amalan Lailatul Qadar. Ya, misalnya ada sholat khusus, sholat Lailatul Qadar, nggak ada. Meskipun barangkali di kampung-kampung atau di mana ada yang mengajarkan sholat Lailatul Qadar, tapi para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka tidak menyebutkan ada sholat sunnah bernama sholat Lailatul Qadar. Sholat apapun, kita bertarawih itu juga sholat amalan di malam Lailatul Qadar. Setelah tarawih mungkin malamnya kita tahajud lagi, kita baca Quran sebanyak-banyaknya, itu juga bagian daripada amalan Lailatul Qadar. Pokoknya maksimalkan malam-malam tersebut, karena toh tidak sepanjang tahun, hanya 1 malam saja, ya kita maksimalkan sedemikian rupa. Karena ketika terlewati tanpa ada amalan apapun yang kita miliki, artinya kita telah mendapatkan satu kerugian yang luar biasa. Ya, kehilangan kesempatan 1000 tahun, 1000 bulan, itu satu kehilangan yang bagi yang memikirkannya ini kerugian besar, sangat amat besar, ya. Karena di mana lagi kita akan mendapatkan pahala yang banyak kalau tidak di Lailatul Qadar.
Jadi tidak ada sholat khusus, tidak ada amalan-amalan khusus, tapi memang ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika di 10 malam terakhir Aisyah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, jika malam ini adalah Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku baca? Lihat, ternyata yang diajarkan oleh Rasul sederhana, tetapi maknanya begitu dalam. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ada redaksi yang lainnya, tambahan di beberapa riwayat, Allahumma innaka afuwun karim. Ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ya Allah, innaka afuwun. Sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, maha pengampun, ya. Karim, maha karim itu maha dermawan, ya, maha dermawan. Tuhibbul afwa, engkau mencintai untuk memaafkan, mencintai mengampunkan, seperti itu. Fa'fu anni, maka maafkanlah kami, ampunilah kami. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di malam yang sangat istimewa sekali itu, yang tidak ada malam lain kecuali hanya malam itu disebut sebagai Lailatul Qadar, yang harus kita minta itu, yang harus kita prioritaskan untuk diminta kepada Allah adalah ampunan, maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ampunan. Kenapa? Karena ampunan inilah yang paling kita butuhkan. Ya. Ampunan inilah yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Kita di dunia ini terlahir suci, terlahir bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Tetapi kita kemudian mengotorinya dengan beragam noda, dengan beragam dosa. Maka kita harus mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat. Dan Allah memberikan kesempatan luar biasa bernama Lailatul Qadar ini, agar dosa-dosa dan noda-noda itu bisa kita bersihkan, sehingga ketika di akhirat kelak sudah tanpa perlu pertanggungjawaban lagi. Oh, sudah bersih, selesai seperti itu. Dan kesempatan itu ternyata bukan hanya di Lailatul Qadar, banyak juga sebenarnya. Cuma yang paling istimewa ya Lailatul Qadar. Ampunan diperluas sedemikian rupa, semua orang berhak untuk mendapatkannya, tinggal mau atau tidak untuk benar-benar ihtisaban, berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu juga dengan pahala juga luar biasa. Jadi pahala ampunan didapatkan dengan hanya dengan satu malam, tapi nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dengan doa yang tadi diajarkan Rasul kepada Aisyah, yang paling utama harus kita minta adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tadi Allahumma innaka afuwun sudah kita baca yang lainnya boleh-boleh juga. Baca istighfar sebanyak-banyaknya, Astaghfirullahaladzim misalnya. Atau doa yang juga diajarkan para ustadz kita, kiai kita di dekat-dekat rumah kita, di masjid kita misalnya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, minta surga, nas'alukal jannah, dan berlindung dari neraka, wa na'udzubika minan nar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, kita berlindung dari neraka, berlindung dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Silahkan doa apapun boleh kita baca, permohonan apapun boleh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan doa apapun yang kita baca, kita seperti berdoa sepanjang 1000 tahun lebih. Doa adalah ibadah, dan yang kita minta seperti sedang dimintakan kepada Allah sepanjang itu, selama itu. Maka tentu ini sangat istimewa sekali. Ya. Tidak ada doa yang dilarang di malam itu. Silahkan berdoa apa saja, yang penting adalah doa-doa kebaikan. Ya. Manfaatkan kemaharahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberikan apapun yang kita minta seikhlas-ikhlasnya, dan itu senilai dengan 1000 bulan atau lebih. Satu kesempatan yang luar biasa, peluang yang tidak ada duanya, hanya ada satu malam di dalam sepanjang tahun, yaitu di Lailatul Qadar atau malam Qadar. Jadi doa khususnya paling itu.
Yang harus kita minta adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berarti tidak ada amalan? Ya, semua amal kebaikan bisa kita lakukan di malam qadar. Kalau kita bersedekah di malam itu, ya seperti bersedekah sepanjang 1000 bulan lebih. Kalau kita tersenyum kepada orang lain di malam itu, kita seperti tersenyum. Melakukan kebaikan bersama senyum, bernama senyum ini, selama 1000 bulan lebih. Kalau kita menolong orang lain, ya kita seperti menolong orang lain selama 1000 bulan lebih. Dan semua kebaikan apapun yang kita lakukan di malam itu, kebaikannya, pahalanya dilipat gandakan dengan kelipatan waktu yang luar biasa itu. Ini doa khususnya kurang lebih itu yang diajarkan Nabi SAW, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga boleh sah-sah saja untuk berdoa dengan doa-doa yang lainnya yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita bisa maksimal dianggap satu malam suntuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita satu malam suntuk beribadah saja. Ya. Tentu tidur tetap harus kita lakukan biar besok bisa beribadah lagi, jangan sampai jatuh sakit seperti itu. Dan pas mau tidur kita niatkan juga untuk mengembalikan energi itu, mengembalikan lagi semangat, mengembalikan lagi agar kita tetap kuat beribadah pada malam-malam berikutnya. Maka tidur yang seperti itu pun bernilai ibadah juga, pahala juga seperti itu. Tidak sekedar tidur, tapi tetap harus diniatkan. Gitu. Nah, terus amalan apa saja agar kita dianggap maksimal seperti ini? Ya, ada amalan yang minimal, ada amalan yang maksimal sebenarnya. Minimalnya di malam-malam Lailatul Qadar ini yang kita tidak tahu kapan terjadinya, jangan sampai kita tarawih berjamaah itu tidak dilakukan. Ya. Minimal tarawih berjamaah. Ya. Tentu bukan hanya tarawihnya, isya dan subuhnya juga berjamaah. Karena barang siapa yang salat isya dan subuhnya berjamaah, maka dia dianggap seperti menghidupkan semalam suntuk di malam itu. Ini bukan hanya di dalam bulan Ramadan atau di Lailatul Qadar, di luar Ramadan pun kurang lebih sama pahalanya. Orang yang isya dan subuhnya berjamaah itu seperti menghidupkan semalam suntuk. Nah, kalau menghidupkan semalam suntuk itu adalah malam Lailatul Qadar, berarti seolah-olah kita menghidupkan Lailatul Qadar semalam suntuk. Lebih baik daripada 1000 bulan, dilipatkan saja itu menjadi satu kelipatan yang luar biasa. Atau bukan hanya isya dan subuhnya kita berjamaah, begitu juga tarawihnya berjamaah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dar radhiyallahu taala anhu, pada saat beliau diminta oleh Abu Dar untuk di malam ketiga Rasul tarawih bersama para sahabat, di malam pertama sampai sepertiga malam yang pertama, sampai jam 11 lah katakanlah demikian. Di malam kedua itu sampai pertengahan malam, hampir jam 1 baru selesai kalau kita pakai ukuran jam hari ini. Nah, di malam ketiga kata Abu Dar, kita habiskan saja ya Rasul semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah. Semangatnya luar biasa. Cuma Rasul SAW paham, tidak semua umat muslim itu kuat melakukannya. Kita harus mempertimbangkan juga umat-umat yang lainnya, manusia yang lainnya, masyarakat muslim yang lainnya. Maka Rasul SAW dengan kecintaannya kepada umatnya menyampaikan ya, kepada Abu Dar, kamu misalnya beribadah tarawih di malam ini bersama imam, selesai bersama imam, tidak pulang kecuali bersama imam, itu pahalanya sudah sama persis seperti ketika kamu menghidupkan semalam suntuk. Walaupun kamu tidak menghidupkan semalam suntuk, yang penting kamu benar-benar beribadah tarawih itu tidak pulang kecuali selesai bersama imam. Artinya ketika kita berjamaah tarawih tuntas bersama imam, ya kita dianggap menghidupkan semalam suntuk. Kalau itu pas berketepatan dengan Lailatul Qadar, artinya kita menghidupkan semalam suntuk Lailatul Qadar. Itu udah ada dua itu. Isya dan subuhnya berjamaah semalam suntuk, ditambah dengan tarawih berjamaahnya dianggap juga semalam suntuk. Artinya amalannya istimewa, dengan sederhana, cuma di awal malam seperti itu kita tarawih kan rata-rata ya sudah selesai di
mungkin 1/6 atau 1/7 malam yang pertama itu sudah tuntas selesai, tidak berlanjut sampai seperti yang dipraktekkan oleh para ulama kita atau Rasul dan SAW dan para sahabatnya seperti itu. Tapi asal berjamaah dan baru selesai bersama imam gitu ya, itu akan mendapatkan keutamaan menghidupkan semalam suntuk. Dan istimewa sekali ketika malam itu adalah Lailatul Qadar atau malam Qadar. Itu minimal ya. Jangan sampai taruh kita tinggalkan, jangan sampai jamaah Isya dan subuh kita lewatkan. Nah, maksimalnya apa? Ya tentu setelah tarawih kita beribadah lagi. Entah itu bersedekah, entah itu membantu orang lain, entah itu apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Meskipun dalam kondisi from home seperti hari ini, kita membantu orang lain melalui online, membantu orang lain dan seterusnya bersedekah, semua bisa kita lakukan dari rumah. Yang penting semuanya adalah kebaikan. Kalau kita lakukan di malam tersebut, di Lailatul Qadar, selain tarawih berjamaah, subuh isya berjamaah tadi, tentu akan nambah berlipat-lipat pahala lagi. Maksimalnya seperti itu. Makanya dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika memasuki 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, beliau mengencangkan tali sarungnya. Maksudnya bukan benar-benar dikencangkan, tetapi semangatnya itu berbeda dengan semangat pada hari-hari sebelumnya. Daripada bulan Ramadan berbeda dengan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Padahal di hari-hari Ramadan di awal dan pertengahan, beliau semangatnya juga luar biasa, meningkat ibadahnya, meningkat kedermawanannya dan seterusnya. Tetapi ketika memasuki 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, lebih meningkat lagi apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Beliau kemudian tidak lagi tinggal bersama istrinya di kamar di rumah, pindah tidurnya di masjid, pindah aktivitas semua di masjid, tidak keluar, tidak ketemu siapa-siapa. Pokoknya selama 10 malam terakhir dan 10 hari terakhir itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimal untuk itu Al-Quran, kemudian ibadah sholat dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi maksimalnya plus dikir-dikir, silahkan maksimalkan tilawah, maksimalkan dan seterusnya. Ini amalan Lailatul Qadar. Nah sekarang kita bicara terkait dengan hubungan Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Hubungan Lailatul Qadar dengan i'tikaf kira-kira apa? Ya. Pertama, bukan hubungan syarat. Ya. Bukan hubungan syarat. Maksudnya bukan hubungan syarat bagaimana? Tidak disyaratkan orang pengen dapat pahala Lailatul Qadar itu harus dapat atau harus beriktikaf, tidak. Ya. Tidak iktikaf pun ya bisa jadi dia juga mendapat keutamaan Lailatul Qadar tadi dengan yang minimal. Misalnya subuh isanya sudah berjamaah, tarawihnya sudah berjamaah, itu juga dapat keutamaan ya sebatas itu. Tapi bukan sebatas saja, ini juga istimewa sekali kalau mampu kita lakukan. Tentu dengan lebih maksimal lagi akan lebih baik seperti itu. Dia tidak itikaf tapi berjamaah tarawih, berjamaah subuh dan isya, itu juga sebuah keistimewaan. Artinya bukan hubungan syarat. Tapi antara iktikaf dengan Lailatul Qadar ini dengan Lailatul Qadar itu sebuah pertemuan luar biasa. Pertemuan dua hal yang spesial. Maksudnya apa? Yaitu pertemuan antara waktu yang spesial dengan aktivitas yang spesial. Jadi kita yang di rumah saja cuma tarawih berjamaah dengan subuh isya berjamaah misalnya di masjid dulu sebelum terjadi pandemi, itu sudah spesial sebenarnya, amalan yang istimewa juga. Tapi ketika kita i'tikaf, posisinya berada di masjid, ya, aktivitas semua di masjid, dan ketika aktivitas kok dilakukan di masjid itu pahalanya berbeda. Kita mungkin baca Quran di rumah gitu ya, tapi ketika kita baca Qurannya di masjid, pahalanya beda karena tempatnya berbeda. Ya, tempat itu punya pengaruh terhadap pahala gitu. Apalagi jika masjidnya adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. 1 rakaat di Masjidil Haram itu nilainya
seperti kita melakukan 100.000 rakaat di masjid kita. Padahal 1 rakaat itu sebentar, gitu ya. Apalagi tentu kita tidak akan melakukan 1 rakaat, pasti yang minimal 2 rakaat. Apalagi berokaat. 1 rakaatnya saja 100.000 rakaat. 100.000 rakaat itu bukan rakaat yang sedikit. Kita hampir-hampir tidak akan pernah bisa melakukan 100.000 rakaat sekali jadi seperti itu tanpa istirahat, tanpa jeda, tanpa minum, tanpa makan. Pasti ya waktunya tidak cukup dengan 1 malam, 1 hari seperti itu. Harus tidur juga, harus makan juga. Tapi cukup dengan 1 rakaat, asal tempatnya adalah masjid bernama Masjidil Haram yang ada di Mekah, maka kita seperti mengerjakan 100.000 rakaat dalam sekali waktu. Itu karena tempat. Ya, tempat. Nah, maka ketika kita melakukan iktikaf, ini kita memiliki kemuliaan tempat karena tempat itu telah disucikan oleh Allah bernama masjid. Ini iktikaf kan di masjid ya. Karena disucikan oleh Allah, wanita yang sedang haid nggak boleh masuk masjid, kecuali hanya sekedar lewat saja masih memungkinkan dibolehkan asal yakin aman gitu ya. Laki-laki kalau sedang janabah juga sama, tidak boleh menetap di dalam masjid, tidak boleh masuk masjid dan seterusnya. Karena istimewanya tempat ini. Maka iktikaf itu adalah satu aktivitas luar biasa ya, yang aktivitasnya ya beribadah terus-menerus berada di dalam masjid, bahkan ketika tidur sekalipun diniatkan sebagai istirahat untuk mengembalikan energi, itu juga sebagai ibadah. Maka pahalanya luar biasa karena berada di tempat yang Allah sucikan, Allah sakralkan, nilainya berbeda. Gitu. Nilainya berbeda dengan ibadah-ibadah yang sama dilakukan di luar masjid. Apalagi jika masjidnya adalah Masjidil Haram. Nah, ketika aktivitas yang istimewa, tempatnya istimewa ini bertemu dengan waktu yang istimewa bernama Lailatul Qadar, maka istimewa ketemu istimewa. Akumulasi keistimewaan ini terjadi ketika kita melakukan atau beribadah iktikaf di Lailatul Qadar. Maka wajar jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir ya beriktikaf di masjid, gitu. Bahkan di beberapa riwayat beliau iktikafnya bukan hanya selesai pada saat Lebaran, berlanjut dari tanggal 1 Syawal sampai 10 Syawal seperti itu. Karena keistimewaan daripada iktikaf itu sendiri. Jadi hubungannya ya tidak ada hubungan syarat ya. Seorang dapat Lailatul Qadar itu harus dengan iktikaf, tidak. Tanpa iktikaf pun ya kita bisa. Cuma orang yang beriktikaf pasti akan lebih utama lagi karena dia telah melakukan mempertemukan malam atau waktu yang sangat istimewa ini bernama Lailatul Qadar dengan tempat yang istimewa yaitu masjid. Ya, tentu tidak semua orang beriktikaf juga bisa jadi istimewa ya. Karena hari ini bisa jadi ada orang iktikaf iktikaf. Tapi ketika dia iktikaf tidak beda aktivitasnya ketika dia di rumah. Ya. Banyak orang yang iktikaf hanya mengikuti tren. Orang pada iktikaf ikut iktikaf misalnya. Tapi pas di masjid apa yang dia lakukan? Ya pasti seperti di rumah. Dia pegang HP lagi. Lihat media sosial lagi. Nggak jauh beda seperti di rumah. Maka para ulama kontemporer banyak yang mengatakan orang yang seperti itu sebenarnya nggak iktikaf, dia hanya pindah tidur saja gitu, pindah kamar saja, tidurnya di masjid, paling seperti itu gitu. Ya paling lebih istimewa saja tidur di masjid gitu. Cuma bisa jadi kalau tidak ada hal yang dia lakukan dari ibadah-ibadah, hanya pindah tidur saja, ya tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Maka belum tentu juga orang yang beriktikaf itu benar-benar mendapatkan pahala iktikafnya kecuali dengan niat dan aktivitas yang sebenar-benarnya sebagaimana seorang yang beriktikaf itu. Maka untuk mendapatkan Lailatul Qadar memang tidak harus dengan iktikaf, bukan hubungan syarat, tetapi kalau dengan iktikaf itu akan jauh lebih utama. Tentu dengan iktikaf yang sebenar-benarnya iktikaf seperti itu. Karena dengan iktikaf dan itu di dalam masjid akan terjadi satu pertemuan yang spesial antara pertemuan sakralitas waktu yaitu Lailatul Qadar yang luar biasa sakralnya dengan sakralitas tempat bernama masjid. Apalagi jika masjid itu adalah Masjidil Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah atau Masjidil Aqsa di Palestina sana misalnya. Maka ini sangat istimewa sekali.
Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kepada kita bisa melakukan itu, misalnya i'tikaf di Masjidil Haram di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ini terkait dengan hubungan antara Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan fikih i'tikaf kalau kita lakukan sekarang dalam kondisi pandemi, kalau katakanlah sudah aman gitu ya. Nah, kita bicara fikih i'tikaf secara umum. Nanti secara khusus bagaimana kalau sekarang di kondisi pandemi kita tidak bisa i'tikaf, apa solusinya seperti itu. Pertama, tentang hukum. Para ulama sepakat i'tikaf itu hukumnya sunnah sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi i'tikaf itu tidak hanya di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, tapi di seluruh malam-malam sepanjang tahun itu ya tetap disunahkan beriktikaf. Makanya Rasul tadi pernah beriktikaf di tanggal 1 Syawal sampai 10 Syawal, ya lanjutan. Ya, karena dulu Lebaran tidak seperti hari Lebaran kita sekarang, ya, seperti rame sekali, ada silaturahim dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu saudara ke saudara yang lain, bahkan kita berwisata dan seterusnya pas Ramadan. Ya, berlebaran, benar-benar lebaran seperti satu perayaan gitu yang luar biasa. Di masa Nabi hal yang seperti itu tidak ada. Ya, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum ketika ketemu di jalan, selesai. Ya. Mereka pada berbahagia bisa makan di hari raya tanggal 1 karena memang diharamkan untuk berpuasa. Yang tidak bisa makan pasti akan bisa makan di hari itu karena ada zakat fitrah. Semua orang tidak boleh berpuasa, tidak boleh ada yang kelaparan. Semuanya wajib makan pada hari itu. Berbahagia. Tapi ya cuma dengan kebahagiaan dalam bentuk seperti itu. Selesai. Setelah itu ya beribadah lagi, beraktivitas seperti biasa lagi. Rasul i'tikaf lagi sampai tanggal 10 Syawal. Ini sepanjang tahun i'tikaf itu. Dan kalau di dalam madhab Syafi'i tidak harus sehari semalam, ya asal bisa duduk di dalam masjid mengikuti kajian sebentar, ya diniatkan i'tikaf juga bagian daripada i'tikaf juga. Tidak harus di bulan Ramadan, tidak harus dengan puasa gitu ya. Walaupun beberapa madhab yang lain ada yang mensyaratkan ada durasi minimal, begitu juga ada yang mensyaratkan adanya puasa gitu. Tapi sepakat semuanya hukumnya sunnah sepanjang tahun. Yang kedua, kita bicara tentang syarat sahnya orang yang beriktikaf. Ya. Apa syarat sahnya? Dia harus seorang Muslim. Tentu ini syarat yang pada umumnya dalam banyak ibadah pasti disyaratkan Muslim agar sah. Kemudian berakal, tidak gila. Kemudian tamyiz, artinya dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak harus balik, tamyiz itu sudah sah. Kemudian harus niat beriktikaf pas mau masuk masjid itu. Kemudian harus dalam kondisi suci dari hadas besar. Kalau dari hadas kecil nggak apa-apa. Misalnya kita pas lagi iktikaf tiba-tiba tidur gitu ya, kan menjadi batal wudhu kita. Yang nggak membatalkan iktikaf kita. Yang membatalkan iktikaf kita itu kalau hadasnya hadas besar. Ya, hadas besar itu karena keluar mani misalnya dan seterusnya, maka itu batal secara otomatis. Ya. Maka dia harus segera keluar untuk mandi dan bisa niat kembali beriktikaf lagi. Gitu. Jadi harus suci dari hadas besar. Kemudian waktu. Ya. Waktunya kapan saja bisa, ya, menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau dalam beberapa madhab yang lain ada yang mengatakan harus sehari semalam, tidak boleh kurang dari itu, dan harus melaksanakan puasa. Jadi orang iktikaf itu harus puasa gitu. Ini menurut beberapa madhab seperti yang ada dalam madhab Maliki. Tapi kalau Syafi'iyah, Hanabilah tidak. Dan syarat yang paling penting agar iktikaf kita menjadi sah adalah kita harus melakukannya di masjid. Ini syarat yang paling utama. Ya. Di masjid yang sebagian ulama ada yang mensyaratkan harus masjid jami yang dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya, karena biar nanti pas sholat Jumat nggak harus keluar masjid gitu. Tapi dalam madhab Syafi'i sebenarnya tidak harus masjid jami. Musola asal memang diwakafkan sebagai musola, sebagai tempat untuk sholat masyarakat, ya dia bisa disebut sebagai masjid juga dalam istilah fikihnya. Bisa juga dijadikan sebagai tempat iktikaf gitu. Dijadikan sebagai tempat iktikaf. Nah, ketika sudah berada di musola atau di masjid ini, ya, maka dia tidak boleh keluar-keluar dan seterusnya kecuali dalam
keperluan-keperluan yang memang diperbolehkan. Seperti tadi, karena masjidnya atau musola tidak ada Jumatan, ya dia boleh keluar untuk sholat Jumat. Hanya untuk sholat Jumat saja, gitu ya. Atau kita langsung saja bicara pembatal-pembatal iktikaf gitu ya. Pertama, keluar masjid. Keluar masjid. Cuma keluar masjid ini menjadi pembatal kalau keluarnya tanpa tujuan. Kalau keluarnya ada tujuan yang memang diperbolehkan, misalnya untuk ngambil makanan, ya kebetulan nggak ada yang nganter makanan ke masjid, maka ngambil sendiri di rumah, ya boleh. Tapi ya harus hanya ngambil makanan, tidak boleh ada aktivitas yang lainnya. Gitu. Pas kebetulan ngambil makanan, mumpung lagi keluar dibolehkan, saya mau mampir ke teman misalnya, nggak boleh. Ya hanya ngambil makanan, gitu. Diperbolehkan ngambil makanan ke rumah, kemudian masuk lagi ke masjid seperti itu. Tapi kalau ada yang nganter, apalagi sekarang banyak panitia etikaf yang sudah menyediakan semuanya, ya menyediakan keperluan makannya, minumnya dan seterusnya, bahkan termasuk ya segala macam kebutuhan yang biasa kita perlukan di rumah tersedia semua secara lengkap di masjid-masjid tertentu seperti itu. Ya, bahkan tidak perlu masak, sudah ada panitianya, sudah ada juru masaknya dan seterusnya, sudah lebih mudah lah. Kalau pengen etikaf hari ini sudah banyak panitianya. Kecuali kalau kita etikafnya di kampung ya, yang jarang melakukan etikaf serentak serapi itu seperti di kota-kota, ya kita perlu berkoordinasi dengan masyarakat, kemudian keluarga nganter makanan dan seterusnya, atau kita ngambil sendiri seperti itu. Yang jelas keluar masjid itu batal kalau tanpa tujuan apapun yang diperbolehkan. Tapi kalau untuk kepentingan-kepentingan yang memang agar etikaf bisa berlanjut, ya diperbolehkan seperti itu. Kemudian pembatal berikutnya jima. Loh, kok bisa berada di masjid lagi etikaf seseorang jima? Ya karena tadi bisa jadi dia pulang ke rumah ngambil makanan, istrinya nggak ikut etikaf. Karena dia kebetulan sudah lama seperti itu gitu ya etikafnya, mumpung lagi boleh keluar gitu, dan ini di malam hari dia lihat istrinya, kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya batal etikafnya, ya tidak boleh gitu. Ya cuma batal saja, berdosa apa tidak? Ya tidak gitu ya, tidak berdosa, itu hanya membatalkan etikafnya. Kecuali kalau etikafnya itu etikaf yang dinadarkan gitu ya, dinadarkan. Saya nadar etikaf. Kalau nadar itu artinya wajib, maka haram hukumnya membatalkan etikafnya. Bukan lagi batal itu tidak masalah. Kalau etikaf itu etikaf nadar wajib, batal itu menjadi masalah, berdosa hukumnya gitu. Tapi kalau yang bukan nadar, yang sunnah, batal ya batal saja. Nanti kalau mau ngulangi lagi dari awal, ya tinggal niat lagi dari awal, selesai seperti itu. Ya paling karena terputus ya pahalanya berbeda dengan mereka yang itikaf dari awal sampai akhir tanpa terputus dengan hal-hal yang membatalkan itikafnya seperti itu. Kemudian selain jima, keluar mani juga seperti yang tadi sudah dijelaskan, juga batal. Lagi tidur tiba-tiba mimpi basah, pas bangun oh beneran basah seperti itu. Kalau tidak ada basahnya tidak batal, tapi pas bangun kok beneran basah dan yakin itu adalah mani, maka batal itikafnya. Dia harus memulai dari awal, keluar masjid, mandi, kalau mungkin kamar mandinya juga berada di area masjid, ya di kamar mandi tersebut, kemudian niat etikaf lagi seperti itu. Kemudian haid, ya bagi perempuan ini. Perempuan lagi etikaf, tiba-tiba haid, secara otomatis batal. Apalagi beda dengan keluar mani bagi laki-laki ya. Kalau laki-laki keluar mani, bisa berlanjut etikafnya dengan mandi lagi, niat lagi. Ya. Tapi kalau perempuan, kan nggak bisa. Haid itu nggak bisa berhenti langsung pada saat itu juga. Pasti akan berlanjut beberapa hari kemudian. Maka secara otomatis dia wajib keluar masjid, harus pulang, gitu ya. Ya intinya menghindari masjid, karena wanita haid itu tidak diperbolehkan untuk berada di dalam masjid. Gitu. Ini pembatal-pembatal etikaf. Kemudian apa yang diperbolehkan pada saat etikaf? Ya kita boleh tidur, boleh keluar dengan syarat itu tadi, ya memang hal-hal yang diperlukan. Kemudian makan minum di dalam masjid juga diperbolehkan, tidak dilarang. Mandi, bahkan termasuk misalnya pengen menikah di dalam masjid pada saat etikaf juga boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu juga bagian daripada ibadah gitu ya.
Ya, termasuk buka HP juga sebenarnya tidak dilarang. Yang penting melakukan aktivitas-aktivitas yang di HP kan tidak selalu buang-buang waktu. Bisa jadi membaca PDF buku, kitab gitu, atau membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi akan lebih utama baca Quran itu dari mushaf, dari mushaf langsung. Yang penting jangan buang-buang waktu dengan membuka HP terlalu sering seperti itu, apalagi bermedia sosial. Maksimalkan. Toh ini cuma 10 malam, gitu ya. Setelah itu silahkan buka HP selama-lamanya, sepuas-puasnya, tapi di malam-malam ini diusahakan sedemikian rupa agar kita menghindari buka HP seperti itu. Ini fikih etikaf dari hukum, syarat sah, pembatal, dan apa-apa yang dibolehkan pada saat beriktikaf. Nah, sekarang kita bicara iktikaf kalau di masa pandemi seperti ini bagaimana? Kan kita tidak bisa iktikaf. Ya, pertama tentu tidak hilang kesempatan. Masih ada kesempatan tahun berikutnya. Gitu. Atau berarti kehilangan kesempatan tahun ini. Ya untuk tahun ini secara realita memang di beberapa tempat khususnya di zona-zona merah COVID-19 ini ya tidak mungkin melakukannya gitu. Karena tidak boleh ada kerumunan kecuali kalau yang memang dia kerjanya memang di masjid itu, dia jadi marbot atau jadi apalah di masjid tersebut, tinggalnya di masjid. Wah, itu kesempatan istimewa sekali. Dia tidak keluar kemana-mana tapi berada di dalam masjid. Dia iktikaf. Dan bahkan iktikafnya bukan dari tanggal 20 Ramadan, tapi sudah sejak awal sekali sebelum Ramadan datang, dia memang tinggal di masjid, dia niatkan sebagai iktikaf luar biasa gitu. Pahalanya besar sekali. Ya. Tapi insya Allah tidak hilang kesempatan. Ada yang namanya iktikaf minimal. Ya. Apa itu iktikaf minimal? Yaitu yang namanya iktikaf tidak harus 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Cuma masuk masjid sebentar gitu ya, duduk sebentar, itu juga bagian daripada iktikaf. Walaupun pahalanya ya sebentar itu gitu. Tidak bisa kita samakan dengan yang iktikafnya maksimal. Nah, tapi kalau tidak sama sekali ya minimal tidak meninggalkan sama sekali juga gitu. Nah, di masa pandemi ini ada juga solusi yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i, walaupun tidak semua ulama di dalam mazhab Syafi'i sepakat, tapi sebagian mereka ada yang memberikan solusi begini. Kalau seseorang tidak bisa ke masjid, dia bisa membangun semacam masjid di dalam rumahnya. Ya. Maksudnya masjid di dalam rumahnya bagaimana? Ambillah sajadah atau apa yang dia niatkan iktikaf. Kalau sudah niatkan iktikaf, berarti ini sudah jadi milik Allah Subhanahu wa taala, sajadah itu. Sudah lokasinya berada di mana di dalam rumah tersebut. Ya, kalau rumahnya cukup luas, enak gitu ya. Bisa dibikin musola khusus, dan memang banyak juga kita rumah yang punya musola-musola seperti itu. Niatkan sebagai masjid, sebagai musola yang diwakafkan, itu diwakafkan. Nah, maka kalau sudah diniatkan sebagai wakaf, sebagai masjid, sebagai musola, ini sebagian ulama mazhab Syafi'i, walaupun tentu menjadi perdebatan juga, tidak disepakati begitu saja. Ketika sudah diwakafkan demikian, dia hukumnya mirip-mirip seperti masjid pada umumnya. Kalau wanita sedang haid nggak boleh masuk ke area walaupun kecil itu, dan ya dia kalau iktikaf di tempat itu ya dia nggak boleh keluar kemana-mana, harus di situ terus selama beriktikaf seperti itu. Ya, selama beriktikaf. Cuma ini problematik juga. Nanti kalau misalnya pengen renovasi rumah dan seterusnya, apakah ini boleh dihancurkan atau tidak, nanti jadi hukum tersendiri. Ya, makanya para ulama tidak semua sepakat terkait dengan gagasan ini gitu. Tapi kalau mau melakukannya, ya ada ulama yang memberikan saran seperti itu. Ya. Bikin semacam musola atau masjid secara khusus gitu di dalam rumah. Kan bisa, ya cuma ya tentu beda nilainya dengan masjid pada umumnya yang benar-benar Baitullah gitu. Atau dulu sebelum adanya pandemi ini, kita sudah pernah berniat beriktikaf, walaupun sekarang tidak jadi, karena memang tiap tahun rutin kita beriktikaf. Kalaupun tahun ini kita nggak jadi iktikaf, tapi kalau sudah rutin dan kita sudah niatkan tahun ini mau iktikaf, gara-gara pandemi kemudian nggak jadi,
kita tetap akan mendapatkan pahalanya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ketika kita sudah berniat kebaikan dan memang berencana serius, bukan sekedar niat yang setengah-setengah, memang sudah merencanakan, menjadwalkan bahwa kita mau beriktikaf, sudah jauh-jauh hari, ternyata datanglah pandemi ini, datanglah corona, kita nggak jadi beriktikaf. Maka walaupun kita di rumah, walaupun kita tidak iktikaf di masjid, walaupun kita sama sekali tidak pernah ke masjid berjamaah, tetap kita mendapatkan pahala berjamaah full tanpa terkurangi. Kita mendapatkan pahala iktikaf full tanpa terkurangi. Kita mendapatkan apapun yang biasa kita lakukan rutin setiap tahunnya full tanpa terkurangi, meskipun kita tidak iktikaf, kita tidak ke masjid dan seterusnya. Yang penting ya kita sudah menjadi rutinitas, kita sudah istiqomah melakukan itu semuanya. Tapi kalau belum pernah melakukannya, ya paling kita mendapatkan pahala niat. Misalnya kita berniat ya, kalau saja nggak ada pandemi, nggak ada corona, saya pasti beriktikaf gitu. Ya minimal kita sudah berniat seperti itu, cuma dapat pahala niatnya saja, tapi nggak dapat pahala iktikafnya seperti itu. Ini kalau memang tidak bisa gitu ya. Dan ketika memang kita tidak bisa ke masjid, ya kita bisa beribadah secara maksimal dengan ibadah-ibadah yang tidak mensyaratkan masjid di dalam pelaksanaannya. Baca Quran itu tidak disyaratkan di masjid, maksimalkan baca Quran. Beristighfar itu tidak disyaratkan di masjid, maksimalkan beristighfar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni juga tidak disyaratkan masjid, maksimalkan membaca itu. Pokoknya yang tidak disyaratkan masjid, kita bisa memaksimalkan melakukannya di rumah, insya Allah ya. Bisa jadi kita dulu pernah beriktikaf, tapi pada saat sekarang kita berada di rumah lebih khusyuk, misalnya karena kita bisa mengatur speed sholat kita sendiri tanpa ikut imam misalnya, bisa menikmati sendiri dan seterusnya. Bisa jadi pahalanya, kekhusyuannya dan seterusnya ternyata lebih kita dapatkan ketika berada di rumah. Itu semua tergantung bagaimana kita melaksanakannya seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Lailatul Qadar, hubungannya dengan iktikaf, fikih-fikih iktikaf dan seterusnya. Kalau masih ada waktu, boleh kita lanjutkan dengan tanya jawab saja, biar ada interaktif antara kita. Silakan. Oke, jazakallah khairan kasih kepada Ustadz Surga pagi hari ini. Mungkin sedikit sedikit rangkuman sedikit bahwa ternyata Lailatul Qadar itu pahalanya bukan sama dengan 1000 malam, tapi lebih dari 1000 malam. Jadi kita nggak tahu 1000 malamnya, 1000 bulan ya maaf, 1000 bulan. 1000 bulan kita tuh nggak tahu 1000 bulannya sepanjang apa, tapi itu adalah momen-momen yang sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, mungkin ketika ada pandemi ini juga, ketika kita tidak bisa beriktikaf di saat-saat malam-malam terakhir di bulan Ramadan, mungkin kita bisa mengadakan ibadah sendiri di rumah, bisa bisa tilawah di rumah, baca Quran, atau mungkin tersenyum pun juga termasuk ibadah, dan mungkin itu adalah salah satu ibadah-ibadah yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin. Mungkin selanjutnya kita masuk ke tanya jawab ya Ustadz ya? Iya, silakan. Oke, boleh. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya mungkin? Boleh bertanya di kolom komentar atau mungkin di... Oh iya, kalau ada kolom komentar pertanyaan dibacakan saja ya. Oh iya Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan satu Ustaz. Saya bacakan Ustaz ya. Iya. Dari Sekar Melati WNY. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya terkait materi Ustaz yang disampaikan. Ada 2 pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama, apabila seseorang pernah mendapatkan Lailatul Qadar yang maksimal waktu muda, tapi di pertengahan hidupnya dia murtad, atau di akhir hidupnya dia su'ul khotimah, apakah amalan di malam itu terputus juga? Jadi malam Lailatul Qadar terputus juga atau enggak amalannya Ustaz? Yang kedua, saat tidak dalam keadaan pandemi seperti ini, sebagai seorang wanita, manakah yang lebih utama, iktikaf di masjid atau iktikaf di rumah, atau ibadah di rumah? Yang ketiga, ada
apa makna batas minimal untuk mendapat Lailatul Qadar? Apakah maknanya apabila kita berniat mencari Lailatul Qadar tetapi tidak melakukan subuh, tarawih dan isya berjamaah, apakah berarti kita tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar berupa beribadah lebih dari 1000 tahun itu, Ustaz? Syukron. Jazakallah khair. Ya, gitu Ustaz. Mungkin jawab yang pertama dulu Ustaz. Jadi terkait dengan misalnya dia pernah dapat malam Lailatul Qadar, tapi setelah itu mungkin di masa tuanya dia murtad atau dia suul khotimah, itu seperti apa Ustaz? Sebanyak apapun amal seseorang, baik sekali luar biasa, yang namanya murtad keluar dari Islam ini semacam penghapus amal kebaikan, gitu. Fahabitu amaluh, kata Al-Quran, gitu. Jadi amal-amalnya gugur. Ya, dia seperti tidak beramal sama sekali ketika seseorang murtad. Kalau dia kembali lagi menjadi seorang muslim, dia dari kosong lagi. Dia dari mula lagi, gitu. Semua yang telah lalu itu gugur, ya, gara-gara kemurtadannya itu. Ya, dia telah digugurkan oleh dirinya sendiri. Kan dia percaya awalnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pahala, tentang siksa dan seterusnya. Tapi gara-gara kemurtadannya, kepercayaan itu hilang. Ya, karena dia sudah tidak percaya lagi dengan pahala-pahala, berarti dia menggugurkan sendiri pahala-pahala yang telah dia raih seperti itu. Ya, sebanyak apapun pahala yang dia miliki, termasuk ketika misalnya dia pernah mendapatkan pahala luar biasa karena mampu memanfaatkan secara maksimal malam atau Lailatul Qadar itu. Gugur, itu ya, gugur. Cuma nanti ketika taubat misalnya, ya dia seperti tidak punya kesalahan juga. Kalau misalnya ini beda ya dengan orang yang murtad kemudian masuk Islam lagi, berbeda dengan orang yang awalnya kafir, bukan muslim, tiba-tiba masuk Islam. Maka kalau yang masuk Islam dari kafir, ya, belum pernah Islam sama sekali, itu seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Tentu juga tidak punya amal gitu ya, tapi tidak punya dosa sama sekali. Nah, dia bisa mendapatkan pahala banyak setelah itu dengan beramal dan seterusnya. Tapi kekafiran atau kemurtadan itu memang menghapus pahala-pahala yang telah pernah diraihnya, sebanyak apapun pahala itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, kebetulan yang bertanya akhwat Ustadz perempuan. Beliau bertanya bahwa ketika tidak ada pandemi, lebih utama mana seorang perempuan untuk iktikaf di masjid atau tetap di rumah dan beribadah di rumah, Ustaz? Ya. Ini tergantung kondisi sebenarnya ya. Kalau misalnya kondisinya aman, akhwatnya tanpa mengganggu Ikhwan tidak merasa terganggu, akhwat juga tidak merasa terganggu. Mungkin karena pintunya masjid itu berbeda seperti itu, Ikhwan masuk sebelah mana, akhwat sebelah mana, atau mungkin satu pintu tapi sudah diatur semikian rupa bagaimana cara masuknya sehingga tidak ada semacam pengganggu kekhusyuan di masing-masing ikhwan dan akhwat itu di dalam melakukan ibadah. Kalau itu bisa secara maksimal dilakukan, maka perempuan utama juga berada di masjid untuk melaksanakan iktikaf. Itu juga yang dilakukan oleh Rasul dan istri-istrinya diajak untuk ikut beriktikaf. Bikin semacam kamar-kamar di dalam masjid seperti itu. Pindah tidur tapi bukan sekedar tidur, memang tinggal di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada di dalam mazhab Hanafi yang memang melarang ya. Wanita tidak boleh beriktikaf di masjid, kalaupun mau ya iktikaf di masjid rumahnya atau di mushola rumahnya. Tapi dalam pandangan jumhur tidak ada larangan itu, bahkan bisa jadi lebih utama dengan catatan aman dari hal-hal itu tadi. Karena ikhwan dan akhwat ini kan bisa menimbulkan setan bisa saja gitu ya, membuat seseorang tidak khusyuk. Baru cuma lihat sekilas saja, nanti ibadah bisa rusak semuanya gara-gara kehilangan kekhusyuan seperti itu. Maka kalau aman, lebih utama di masjid. Gitu. Nah, tinggal bagaimana mengkondisikan atau memunculkan kondisi-kondisi yang aman seperti itu, ya tinggal diatur panitia iktikafnya bagaimana seperti itu. Ini yang kedua. Barangkali demikian. Ada yang ketiga, Ustaz, ada pertanyaan yang ketiga dari orang yang sama. Saya bacakan dulu, Ustaz. Yeah. Apa makna batas minimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar?
apakah maknanya apabila kita berniat mencari Lailatul Qadar tetapi kita tidak melakukan subuh, tarawih dan isya berjamaah, apakah berarti kita tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar berupa beribadah lebih dari 1000 bulan itu, Ustaz? Iya. Jadi intinya ini sedikit. Jadi ketika kita berniat untuk Lailatul Qadar, mungkin kita melaksanakan Lailatul Qadar, tapi kita tidak tadi kayak sholat isya, terus sholat tarawih sama subuhnya berjamaah, itu seperti apa, Ustaz? Ya. Jadi saya sebut batas minimal gitu ya. Ya sebenarnya dia ketika di malam itu tarawihnya sendirian, di malam itu dia isya tidak berjamaah sendirian, munfarid, seperti tentu juga dapat pahala. Dan pahala itu juga berlipat karena itu dilakukan pas Lailatul Qadar seperti itu. Cuma masa untuk berjamaah saja kita tidak sanggup gitu. Saya sebut minimal itu karena semua orang pasti bisa melakukannya. Sekedar berjamaah isya dan subuh gitu ya. Dikejar sedemikian rupa, dijaga. Kalau menjaga beriktikaf semalaman atau menjaga diri agar tidak tidur semalaman kan semua orang belum tentu sanggup. Tapi menjaga agar saya bisa sholat isya, saya bisa sholat subuh gitu ya. Kenapa saya sebut sebagai minimal itu? Agar kita dapat pahala menghidupkan semalam suntuk itu tadi. Kan dengan isya dan subuh berjamaah, pahalanya sama seperti menghidupkan semalam suntuk. Nah, kalau malam itu adalah Lailatul Qadar, seperti menghidupkan semalam suntuk Lailatul Qadar. Begitu juga tarawih berjamaah, kan pahalanya seperti mendapatkan menghidupkan semalam suntuk. Kalau itu adalah Lailatul Qadar, berarti menghidupkan semalam suntuk Lailatul Qadar. Cuma dengan berjamaah sebentar saja, isya dan subuh kan tidak lama ya. Tarawih juga tidak lama lah untuk ukuran kita kaum muslimin hari ini di Indonesia. Sejam aja udah selesai, jam 8, jam tengah 9 biasanya udah pada tuntas gitu. Cukup sampai jam 8, sampai jam setengah 9 saja, sudah dianggap mendapatkan semalam suntuk. Ya, itu minimal tapi luar biasa gitu. Sudah dianggap mendapatkan semalam suntuk. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, yang minimal ini pahalanya luar biasa karena dianggap menghidupkan semalam suntuk gitu. Tapi kalau dia nggak berjamaah sama sekali, ya dia cuma dapat pahala sholat isya subuh sendirian, cuma dapat tarawih sendirian gitu. Tidak ada pahala semalam suntuknya. Kehilangan semalam suntuknya itu yang luar biasa. Padahal dengan semalam suntuk ini, dia tidak butuh benar-benar semalam suntuk. Cukup isya dan subuh berjamaah, tarawih berjamaah sampai jam tengah 9 saja sudah selesai seperti itu, dia sudah mendapatkan semalam suntuk itu gitu. Dengan cara yang insya Allah semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Ya orang tarawih pada bisa, kenapa nggak bisa tarawih gitu. Paling masalahnya adalah sekarang di masa pandemi saya tinggal di kos-kosan sendirian. Mungkin itu masalahnya misalnya gitu. Sehingga nggak bisa berjamaah. Ya tinggal tetangga kamarnya atau apa kan masih bisa diajak barangkali seperti itu. Jadi harus diupayakan. Sesuatu yang masih mungkin terjangkau itu ya subuh dan isya berjamaah dan tarawih berjamaah. Kayaknya bukan sesuatu yang susah gitu. Maka saya tetap menyebutnya sebagai minimal. Minimal tetapi pahalanya luar biasa yaitu dianggap menghidupkan semalam suntuk. Nah, kalau sudah tarawih berjamaah saja dianggap susah, kemudian isya dan subuh saja dianggap susah berjamaahnya, maka dia seperti tidak berniat sekali untuk beribadah gitu. Ihtisabannya itu tidak diperoleh, padahal syarat untuk mendapatkan maksimalnya Lailatul Qadar, ya dia dapat pahala itu gitu ya, tapi tidak maksimal. Itu man qama Lailatul Qadri ya, imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab gitu. Karena iman dan ihtisab, apa itu iman? Ya percaya dengan sabda ini, percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi SAW dan seterusnya, termasuk ihtisab, yaitu berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kalau orang nggak berjamaah, nggak tarawih berjamaah, nggak isya dan subuh berjamaah, berarti dia tidak ada niat sama sekali untuk mendapatkan pahala-pahala itu gitu. Nah, minimal kalau kita tidak sanggup gitu ya, untuk menghidupkan semalam suntuk secara real, ya kita hidupkan semalam suntuk dari sisi pahalanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan subuh dan isya berjamaah, tarawih berjamaah, itu sudah dianggap seperti menghidupkan semalam suntuk. Walaupun realnya, kita mungkin tidak benar-benar semalam suntuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu gitu. Barangkali penjelasannya demikian. Jadi
Ya dengan Isya sendirian juga insya Allah dapat pahala gitu ya, pahala Isya, cuma nggak ada semalam suntuknya gitu. Begitu juga tarawih sendirian, insya Allah juga dapat pahala, cuma nggak ada semalam suntuknya. Pahalanya terbatas sekali gitu. Tentu ketika kita pengen memanfaatkan malam yang istimewa ini, momentum dari duanya dalam 1 tahun ini, ya kita harus memaksimalkan. Maksimal dalam batas minimal itu tadi, kita bisa berjamaah dalam tarawih dan isya dan subuh. Itu sudah ya satu minimal, tapi yang pahalanya juga maksimal gitu. Barangkali demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi Ustadz. Dari Dwi Astuti, UNI Ustadz. Saya bacakan. Mohon izin bertanya Ustadz, di daerah saya setiap malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan dilaksanakan sholat sunnah tasbih. Apakah hal ini boleh-boleh saja atau ada tuntunan dari masa tertentu Ustadz? Berkait dengan sholat tasbih tersebut, sebenarnya apa ada keutamaannya Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair kasihan Ustadz. Ya. Sebenarnya tidak ada tuntunan khusus ya. Tuntunan di malam ganjil-ganjil harus bersolat tasbih seperti tidak ada. Ya, amalan apapun yang kita lakukan insya Allah berpahala seperti itu. Mau sholat sunat tasbih, sholat sunnah tarawih, sholat sunat tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah yang lainnya, mau kita lakukan pas berkebetulan dengan Lailatul Qadar, ya tentu ada pahala-pahalanya gitu. Termasuk di dalamnya adalah sholat sunnah tasbih. Tapi tidak menjadi satu ritual khusus. Dan ketika mengamalkan itu, masyarakat harus hati-hati gitu ya. Maksudnya hati-hati bagaimana? Jangan sampai meyakini seolah-olah ini adalah ritual khusus di Lailatul Qadar gitu. Harus jangan sampai ada keyakinan seperti itu. Itu bukan ritual khusus, tidak dilakukan yang nggak ada masalah gitu. Tapi kalau sampai dilakukan ya sebagai sebuah ibadah bernama sholat sunat tasbih, kita lakukan kebetulan bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi jika kebetulan memang pelakunya sudah cukup rutin istiqomah, ya minimal beberapa malam sekali seperti itu melakukan sholat sunnah tasbih. Kebetulan ada Lailatul Qadar di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dia tetap istiqomah melakukan sholat sunnah tasbihnya. Nah itu nggak ada masalah. Karena memang itu sudah rutinitas. Yang kemudian rutinitas ini bertemu dengan malam istimewa bernama Lailatul Qadar. Maka semakin istimewa sekali amalan yang sudah istiqomah itu gitu. Tapi kalau terkait dengan menjadi tradisi gitu ya, ya bukan tradisi khusus, bukan amalan khusus, karena tidak disyariatkan seperti itu. Amalan apapun, sholat sunnah tasbih boleh, sholat sunnah yang lainnya boleh, dan seterusnya seperti itu. Nah, boleh-boleh saja melakukan itu, tetapi lagi-lagi dengan catatan jangan sampai ada keyakinan bahwa ini adalah ritual khusus yang dikerjakan seorang muslim di malam Lailatul Qadar. Jangan sampai ada keyakinan seperti itu. Barangkali demikian. Nah, terakhir Ustaz ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Dari Iqbal UNI Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya, bagaimana menyikapi kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana tempat saya masih ada sholat berjamaah, begitu pula sholat tarawih. Namun setelah beberapa kali saya ikut, saya terus berpikir akan himbauan pemerintah untuk tetap di kos atau di rumah, sehingga saya tidak melaksanakan sholat tarawih dan sholat wajib berjamaah karena sendiri. Apakah saya merupakan orang yang merugi karena meninggalkan berjamaah, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita misalnya tidak berjamaah karena adanya udzur dan sebelumnya kita sudah rutin berjamaah gitu ya, kita tiap hari berjamaah sebelum adanya pandemi juga tidak pernah ketinggalan sama sekali, ya, maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat cocok ya untuk yang seperti ini, yaitu idza safaral abdu atau idza maridul abdu au safar, ketika ada seorang hamba kok sakit atau dia melakukan safar perjalanan gitu ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala ya, dia tetap akan dicatat ya, kutibalahu ya,
dia akan tetap dicatat pahalanya, akan tertulis pahalanya sebagaimana ketika dia benar-benar melakukan ibadah tersebut, yaitu berjamaah gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu berjamaah gitu kalau memang kondisinya tidak memungkinkan gitu, dan tidak perlu sedih, wah saya nggak berjamaah ini, walaupun yang lain masih pada berjamaah misalnya dan seterusnya. Kalau memang berbahaya, maka ketaatan paling utama di dalam kondisi seperti ini adalah meninggalkan bahaya. Karena Allah memerintahkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kalian jerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan, di dalam kerusakan seperti itu. Ya. Kalau memang kondisi zona merah ya, seperti yang walaupun kita tidak tahu di zona merah sekalipun, saya masih menyaksikan ada yang pada sholat berjamaah dan seterusnya, karena musuhnya tidak kelihatan, orang seperti meremehkan seperti itu. Tapi di dalam Islam, kondisi seperti ini sudah cukup menjadi semacam udur kita meninggalkan masjid. Makanya fatwa semua lembaga fatwa di dunia ini, mau Saudi, mau Mesir, mau negara apapun, semuanya sepakat. Bahkan sholat Jumat yang wajib sekalipun itu sudah diliburkan gitu, tidak dilaksanakan. Sudah berapa? 2 bulan kita meninggalkan sholat Jumat gitu ya. Ya tentu kita bersedih, tentu kita merasa kehilangan. Tetapi lagi-lagi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita harus meninggalkan atau tidak boleh menjerumuskan diri di dalam kebinasaan seperti itu. Nah, ketika Ramadan ini semakin sedih lagi, kita tidak bertarawih, kita tidak bisa melakukan ibadah jamaah yang pahalanya luar biasa ketika berada di bulan Ramadan. Tapi ketika kita sudah biasa melakukannya di luar Ramadan, rutin, dulu pas Ramadan sebelumnya juga rutin tanpa ketinggalan sama sekali. Hari ini kita tidak berjamaah, hari ini kita tidak sholat Jumat, hari ini kita tidak melakukan tarawih berjamaah dan seterusnya, tapi pahalanya tetap dicatat oleh Allah sebagaimana dulu kita rutin melakukannya seperti itu. Jadi tetap di rumah, tetap di kos walaupun sendirian, pahalanya tetap tercatat berjamaah, tetap tarawih berjamaah, tetap sholat Jumat. Karena kondisinya memang menghalangi kita untuk melakukan sebagaimana biasanya. Tapi kalau kondisinya masih memungkinkan, mungkin zonanya bukan zona merah, ya relatif aman lah gitu. Cuma untuk mengetahui aman atau tidak, kita jangan menggunakan ukuran kita gitu ya. Tapi ya pemerintah setempat, MUI setempat sudah menyampaikan himbauan atau belum untuk tetap berada di rumah misalnya dan seterusnya. Jadi gunakan himbauan-himbauan setempat itu dijadikan sebagai boleh dijadikan sebagai udzur kita meninggalkan jamaah, walaupun pahalanya tetap penuh kita dapatkan dengan catatan dulu kita sudah rutin melakukannya. Barangkali demikian untuk pertanyaan yang masjid tadi itu. Berhubung pertanyaan sudah habis, mungkin masuk ke sesi terakhir Ustaz, itu mungkin ada sedikit closing statement untuk penutup dari Ustaz. Ya, sebagai penutup, marilah kita saling mendoakan ya. Kita tidak tahu doa siapa ini nanti benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya memaksimalkan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tamu yang dulu kita tunggu-tunggu, tamu yang kita hitung mundur berapa hari lagi, berapa bulan lagi dan seterusnya, sudah datang ke kita dan bahkan sudah 20 hari kita lewati, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka kita patut bersedih karena kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan dan momentum yang luar biasa ini. Namun tentu kita masih bisa memaksimalkan sisa-sisa hari-hari terakhir ini, dan salah satu bentuk maksimalitas itu adalah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saling mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya benar-benar diberikan kekuatan oleh Allah untuk memaksimalkan itu semuanya. Barangkali itu saja sebagai penutup. Saya serahkan kembali, mungkin ditutup secara bersama dengan doa kafaratul majlis atau apa oleh MC, silakan. Mungkin tadi kata Ustaz kita bisa memaksimalkan dengan doa ya Ustaz ya. Betul. Mungkin dari Ustaz mungkin bisa ditolong minta dipimpin doanya Ustaz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rizqna ya Allah
اللهم ارزقنا يا الله القوة في القيام والصيام. اللهم أعنا يا الله في هذا الشهر رمضان على الصيام والقيام. اللهم أعنا يا الله على الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasir pada Ustaz Sutomo yang sudah bersamai kita pada pagi sampai siang hari ini. Semoga teman-teman yang ikut dalam tabligh akbar pada pagi hari ini mendapatkan ilmu maupun pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian tabligh akbar pada pagi sampai siang hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis secara mandiri. Sekian dari saya, dari kami selaku panitia. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.